Salafi itu siapa? Ada yang tahu? Tidak jelas orangnya. Dari dulu sejak dunia terkembang, ilmu ini selalu nisbahnya kepada orang. Dari siapa kita dapat? Contoh gini, ada orang menyebut Ambo ring 1 Ustaz Abdul Somad. Orang pasti bertanya, siapa yang menyebut itu? Betul? Bako orang itu menyebut Ambo ring 1 Ustaz Somad, pasti dikejar orang. Dari dulu ilmu selalu begitu. Dari mana kita tahu siapa orangnya, bagaimana orangnya, bisa dipercaya atau tidak? Kini Salafi. Coba tanya, siapa Imam Salafi itu? Tidak jelas. Kita jelas Imam Syafi'i. Orang bertanya, siapa Imam Syafi'i? Buka biografinya. Lahir di Gaza, kemudian hafal Quran umur 7 tahun, 9 tahun hafal kitab Muwatta, 5 balik tahun 8 fatwa. Siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik siapa gurunya? Imam Nafi'. Imam Nafi' siapa gurunya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya Rasul. Imam Syafi'i gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa gurunya? Atta bin Abi Rabah. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gurunya Rasul. Imam Syafi'i siapa gurunya? Muhammad bin Hassan. Muhammad bin Hassan gurunya Abu Hanifah. Abu Hanifah gurunya Hamad bin Abi Salamah. Hamad siapa gurunya? Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai siapa gurunya? Malik An-Nakhai. Malik An-Nakhai siapa gurunya? Imam Ibnu Mas'ud. Mohon maaf, gurunya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud gurunya Rasulullah. Mau jalur Madinah, mau jalur Makkah, mau jalur Irak, 3 jalur sambung kepada Rasul. Salafi imam kalian siapa? Siapa gurunya? Banyak menyambung kepada Rasul. Tidak bisa dibuktikan sampai gini. Paling-paling kalau mereka menyampaikan fatwa, kata Syekh kami, Syekh Albani meninggal tahun 90-an kemarin. Ibnu Utsaimin hampir sama, berdekatan meninggalnya. Bin Bas hampir sama, berdekatan. Maka yang aneh, kata mereka Imam Ahmad meninggal 241, dihidupkan pengajaran Imam Ahmad oleh Ibnu Taimiyah, meninggal 728. Kira-kira di mana orang kebasuh? Cik meninggal 201, Cik meninggal 728. Di mana orang kota laki? Di mana orang kota raja? Alam barzakh. Alam barzakh. Kau nak dimimpi. Sudah itu 728 dihidupkan kembali 1207. Di mana beraja? Alam barzakh, alam ruh, alam mimpi. Alam kita alam manusia. Beda alam kita dengan orang tu? Beda. Sehingga Bapak Ibu yakin dengan ulama, yakin dengan mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Jangan pula tergiur kata orang kami ikut Quran dan Sunnah. Kita ikut Quran dan Sunnah. Buktinya tadi lama jelaskan. Baca Fatihah tadi, dalilnya Sunnah. Kunut, dalilnya Sunnah. Buktinya siapa? Yang menjelaskan ulama paham Sunnah. Beramal Quran Sunnah ni ada 2 Bapak Ibu. Tahu ilmunya langsung dengan Quran dan Sunnah. Tidak tahu ilmunya, ikut yang tahu ilmunya, ulama. Betul? Kalau tak tahu ilmu Quran dan Sunnah, tidak ikut ulama, bakal mengamalkan Quran dan Sunnah? Tidak bisa. Oh, kata mereka kami langsung Quran dan Sunnah. Buktinya serta sebentar nyebut qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tinggal ditanya, sebenarnya kalian ikut Quran Sunnah atau ikut ulama? Mereka kan tidak jujur. Ini ikut ulama katanya ikut Quran dan Sunnah. Awak ikut ulama katanya tidak ikut Quran dan Sunnah. Standar ganda. Itulah khasnya orang Salafi ini. Makanya GSSB mesti dijaga. Jangan masuk Salafi. Kalau masuk Salafi seperti parasit di pohon kayu. Apa yang terjadi dengan kayu? Dibiarkan kayu mati. Kalau tak ingin kayu mati, buang parasit. Jaga rokan hulu, jaga ujung batu. Jangan masuk Salafi. Salafi kalau ada yang sudah terbukti di Pekanbaru, nyubuh masjid baru. Kalau ingin menyatukan umat, jangan buat masjid baru. Berkumpullah seperti GSSB. Kalau ingin memecah umat, buat masjid baru. Itu yang dibuat oleh Salafi. Real. Di Rumbai Masjid Al-Badar yang terbaru. Di Panam Masjid Abu Darda. Di Jalan Nangka Pekanbaru Masjid Radhatul Jannah. Di arah Senen Raya di Kulim Masjid Ammar bin Yasir. Di Delima Pekanbaru Masjid Umar bin Khattab. Sekolahnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi.
Yang parahnya sekolahnya Imam Syafi'i tapi tidak kunut. Sekolahnya Imam Nawawi tapi tidak kunut. Iko orang kunut kedua-duanya. Ulama hadis kedua-duanya berkunut, mereka tidak kunut. Mereka menipu umat dengan nama ulama yang dikenal umat. Bapak Ibu, kalau yang pernah haji umrah, coba tengok sekitar Masjidil Haram itu. Brandingnya KFC, Hilton, Movenpick, Le Meridien, sampai siko brandingnya nama sahabat sebenarnya. Abu Darda, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Imam Syafi'i. Diakali gitu. Dikicuh di Nantara. Ini nama dikicuh di Nantara. Kini tu, kalau Bapak Ibu faham nak nalarnya, kita kok sedang mengikut matahari. Orang tu datang je lilin, ikut lilin, jangan tarang je ikut. Bapak Ibu ikut matahari tu je lilin. Kalau apa je matahari? Ada matahari cik, encik lilin. Yang mana kita ikut? Matahari, jangan lilin. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik tu macam matahari kok. Dibawalah imam-imam mereka macam lilin. Macam lampu togok. Tahu lampu togok? Kalau kami di kampung sampai lampu strongking itu lampu togok dulu. Minyaknya minyak tanah. Masih ada di Ujung Batu minyak tanah. Kalau kami bukan baru agak payah mencari minyak tanah ini seketik. Jadi ada matahari jangan ikut lilin. Ikutlah matahari. Lah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Berdoa bersama habis solat, berkunut. Kemudian kalau baca Fatihah, bismillah jahar. Kemudian kalau ada acara kematian kita tahlil, kita baca Yasin. Kalau orang meninggal kita talqin. Masih hidup talqin di situ? Masih diamalkan talqin? Tahlilan atau baca Yasin masih? Ambo ingin beritahu bahwa talqin, baca Yasin, tahlilan, mendoa itu sunnah Rasul sadanya. Cuma cara mengamalkannya oleh ulama Nusantara dibuat berjamaah. Dulu Nabi dan sahabat membuat surang-surang, tidak berjamaah. Kenapa? Orang dulu jangan diminta, mereka akan doakan orang meninggal. Orang kini ala diundang tidak datang. Apalagi tidak diajak. Betul atau tidak? Ala diundang kita berdoa, kita tahlilan, kita doakan siano. Itu tidak datang. Dulu sahabat Nabi, jangan Nabi tiba, baru mendengar Nabi datang dari Madinah, dari Makkah hijrah ke Madinah. Setiap hari orang Madinah itu keluar rumah menunggu kalau Nabi datang. Rindu dengan Nabi. Sehingga tiap sebentar ingin berdekatan dengan Nabi. Meninggal Nabi, tiap sebentar datang ke kubur Nabi bersolawat kepada Nabi. Maka mereka tidak perlu diajarkan mencintai Nabi, bersolawat kepada Nabi. Umat kini ala dibuatkan maulid Nabi, dibacakan sirah Nabi, diajarkan akhlak Nabi, dikenalkan Nabi, tidak juga kenal dengan Nabi. Apalagi tidak dibuat maulid. Makanya ulama kita dahulu buat maulid supaya ingat dengan Nabi, tahu sejarah Nabi, bisa paham bagaimana akhlak Nabi, kenal seluk-beluk kehidupan Nabi, sehingga umat yang tidak solat, namuhnya solat. Yang jauh dari agama, dekat dengan agama. Yang risau hidupnya, dekat ke masjid, kenal hidup Nabi, tahu Nabi itu hidup susah, yang susah pun menjadi ringan bagi dia hidup ini. Bapak Ibu kalau mau tanya, Nabi itu miskin apa kaya? Hamba ulang, miskin atau kaya? Nabi itu orang paling kaya, tidak ada sekaya Nabi. Hamba tanya sikit, kini azan disebut nama Nabi atau tidak? Asal azan pasti sebut nama Nabi. Asal khutbah pasti sebut nama Nabi. Asal solat pasti sebut nama Nabi. Tidak ada, tidak disebut. Jangankan semasa hidup, meninggal pun nama Nabi masih kita sebut. Hebat atau tidak? Orang kaya Qarun kita sebut gini, cuma untuk yang buruk-buruk. Tapi Nabi Muhammad doa. Mayang kaya Nabi Muhammad pada Qarun. Kaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kata Jibril, andaikan Muhammad gunung di Makkah itu dijadikan emas, lebih dari yang diminta Nabi pun bisa jadi emas gunung di Makkah itu. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi ingin hidup dengan orang miskin. Nabi ingin berkumpul dengan orang miskin. Kenapa? Nabi paham umat pun tidak sadonya kayo. Kalau sempat Nabi kayo, apa kata orang miskin gini?
Mengalah kita rajin sholat. Rajin-rajin pun sholat tidak akan kayu seperti Nabi. Alah 10 tahun mencari tidak juga kayu. Alah 70 tahun hidup tidak juga kayu. Ancak tidak usah sembahyang lain. Tapi begitu lihat nabinya, Nabi miskin. Kadang-kadang sampai diikatkan batu 2 buah di rusuk beliau. Apa kata umat? Nabi awak tidak sesusah awak. Lebih susah pada awak ni. Tidak makan. Kadang mereka ni balik pengajian pulang ke rumah, tanya ke Aisyah, ada nak dimakan kini? Tidak ada Nabi. Kalau tidak ada, ambo puasa hari ini. Pernah awak kau tidak makan sampai puasa seharian? Ada orang jual batu macam itu? Ambo Bapak Ibu, sebenarnya di Nurul Amal ku bukan pertama kemari. Dulu ambo cok kemari. Ambo udah ambo tinggal siku rumah siku. Pak Mak Agus orang Solo udah ambo. Ambo ketek-ketek aja kemari. Mana Pak Zul? Pak Zul yang mana Pak Zul? Di luar. Pak Zul itu orang gaib kami di siku dulu. Anaknya si Halimah, tadi adik itu adik ambo. Ambo dulu ketek-ketek aja kemari. Ambo acuk sembahyang di Nurul Amal ku dulu. Cuma orang tak tahu jambo sebab masih bahasa Lemo. Dulu ambo 97 pesantren di Padang Panjang. Kalau libur pergi kemari, pergi ke Pekanbaru. Udamon Pekanbaru ada di siku. Kini Udamon mesti siku. Maka sudah kamu singgah sampai Udamon. Udah kandung ambo. Jadi ambo acuk kemari itu. Jadi ambo paham masyarakat siku. Jadi umat Nabi kau yang miskin tak bersusah hati. Apa kata mereka? Nabi kita yang sehebat tu paling dicintai Allah, suka orang miskin dan mau hidup bersama orang miskin, di akhirat berkumpul dengan orang miskin. Terhibur hati orang yang susah, senang beragama, sejuk hatinya datang ke masjid, nikmatnya salat. Itu makanya Nabi itu. Kalaulah Nabi mau kaya, mahar Nabi ketika nikah Khadijah ada yang tahu? Berapa mahar Nabi nikah ya Khadijah? 100 ekor? Berapa unta sikua gini? Kan supaya kita paham kan, 100 ekor itu berapa pitihnya gitu kan? Kok 50 juta sikua? Berapa kira-kira mahar Nabi itu? 5 miliar. 100 kali 50 juta. 5 miliar. Paham Bapak Ibu? 5 miliar. Begitu Nabi menikah. Kalaulah umat maharnya macam Nabi, jangan-jangan orang Jawa Batu nak dia menikah. Apa pun mungkin nak menikah sampai gini. Tapi Nabi tidak ingin umatnya kaya, hanyut dengan dunia, habis harinya dengan harta. Nabi tidak ingin susah ketika dihisab. Nabi tidak ingin umat itu susah hati melihat orang kaya, inya iri, inya dengki, akhirnya tidak menikmati hidupnya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, sayang Nabi dengan kita. Makanya maulid Nabi itu, kalau ditanya pernah tak Nabi maulid Nabi macam kita kok? Tidak pernah. Tapi dalil tersirat untuk maulid Nabi macam itu banyak. Kalau tanya dalil, banyak dalilnya. Baranio. Dalil Quran boleh, hadis boleh. Contoh dari Quran, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari yang diagungkan Allah. Lahir Nabi Muhammad itu tidak ada yang lebih agung dibanding itu. Jangankan kini di masa Nabi lahir itu api majusi tidak pernah mati, lahir Nabi mati. Kerajaan paling kuat di Yaman, Abraha waktu itu goncang. Itu ada sampai dakwah Nabi, baru lahir Nabi. Agung Nabi itu. Setelah Nabi lahir, kita jadi umatnya. Hanya menjadi umat Nabi, kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Iya atau tidak? Dulu orang kalau sholat tidak bisa dimanapun sholat, mesti satu tempat ibadah saja. Kini kita di pasar, di ladang, tidak takaja ke masjid, bisa sholat di ladang, bisa di pasar, bisa di tepi sungai. Itu umat Nabi Muhammad macam itu. Nabi dulu tak bisa. Contoh lain, bernajis pakaian kita. Dulu umat mesti dibuang yang bernajis tadi, sehingga orang dulu bertambal-tambal pakaiannya. Kita gini ada najis mukhaffafah, ada mughallazah, ada mutawassithah. Mudah cara membersihkannya. Pakaian bisa dipakai balik.
Itu jadi umat Nabi Muhammad banyak kemudahan. Kita kok umat terakhir, tapi masuk surga nanti paling pertama. Apa ndak hebat umat Nabi Muhammad? Maka lahir Nabi Muhammad agung, hari besar. Ingatkan mereka dengan hari besar itu. Maka oleh ulama kita dibuat maulid Nabi. Karena dari sunnah lain. Lamma qadima Nabi al-Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, yarawna al-yahuda yasumuna yawma Asyura. Orang Yahudi puasa Asyura. Bila puasa Asyura tu? 10 Muharram. Tanya, bakok kalian puasa Asyura? Kata mereka, hari Asyura ko najjallahu Musa. Nabi Musa selamat dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Nasumuhu syukran lillah. Kami puasa hari ini bersyukur kepada Allah, Nabi Musa selamat. Kalaulah membanding-bandingkan, mana lebih hebat Nabi Musa pada Nabi Muhammad? Cuma kan tak patut dibandingkan. Jika dibanding-bandingkan, hebat Nabi Muhammad, Nabi untuk seluruh umat. Nabi Musa, Bani Israel saja. Tapi Nabi Musa disyukuri, kenapa Nabi Muhammad lahirnya tak boleh disyukuri? Paham? Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, punya kitab Fathul Bari, penjelas Sahih Bukhari yang paling hebat. Dengan dalil tadi, boleh umat Nabi Muhammad ni, boleh siapapun, kalau pernah dapat nikmat di hari tertentu, setiap datang hari itu sepanjang tahun atau sepanjang bulan atau sepanjang minggu, diingat-ingat dengan bersyukur. Contoh, ambo lahir hari Selasa, setiap hari Selasa ambo puasa. Seperti Nabi lahir hari Senin, setiap Senin puasa. Boleh seperti itu. Atau setiap 12 Rabiul Awal disebut Maulid Nabi. Datang tahun besok kita buat perayaan peringatan Maulid Nabi. Boleh. Buktinya orang Yahudi sejak Nabi Musa sampai Nabi Muhammad setiap 10 Muharram puasa. Apa sebabnya? Mensyukuri selamatnya Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Siapa yang mencontohkan? Nabi. Siapa yang mengajarkan untuk Maulid Nabi itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tanya hadis yang lain, kata Nabi ketika puasa Senin, bakok puasa Senin, hari itu aku lahir. Sehingga Nabi hari Senin itu puasa, mengingat, mensyukuri lahirnya di hari Senin. Jadi kalau orang bertanya dalil, banyak dalilnya. Tinggal dalil kok ada nan tasure, ada nan tasire. Paham? Ada yang redaksionalnya jaleh, ada yang secara tak langsung. Dan itu butuh ilmu dan nalar para ulama. Tak bisa jawab. Maka heran ada orang hari Sabtu taubat, hari Minggu ikut pengajian, hari Senin dah mulai menilai ulama, hari Selasa alah mulai menyesatkan ulama. Pulang ke rumah hari Sabtu tadi habis pengajian, yang potong celananya. Sampai rumah bini sudah harus pakai cadar. Jenggot dipanjangkan. Sehingga nampak orang potong-potong jenggot tidak sesuai sunnah. Ini lupa. Ini kira sunnah sekadar jenggot. Bagi makan fakir miskin, ini kira tidak sunnah. Menjaga lisan, ini kira tidak sunnah. Silaturahim, ini kira tidak sunnah. Lisan tajam itu bukan ajaran Nabi. Lisan tajam itu bukan umat Nabi. Lisan tajam itu laisa minna fahishan mutafahishan. Bukan umat Nabi yang lisannya tajam, yang kasar, yang keras. Katanya dakwah sunnah, tapi lisannya tajam, kurang ajar, sombong. Iya atau tidak? Kalau dikumpulkan kamus, cacian, cercaan, kasar mereka, mungkin lebih tebal daripada 3 kali Al-Quran dilenggek-lenggekkan. Serius. Baik kitab ulama dulu sampai kini, bisa dicari bahasa Arab atau bahasa asing, bisa dicari. Ambo kena sering mengalami. Maka mungkin ada anak muda yang main Facebook, tahu ambo dari Facebook. Karena ambo termasuk kalau di Facebook bicara salafi langsung to the point, terang jelas. Sasih saja, bid'ah saja. Menyebut nama mereka Wahabi, bukan tetangga kita, bukan kawan sebelah, Wahabi. Ambo termasuk nak menyebut mereka dengan salafi. Kenapa? Kalau menyebut salafi tidak amanah ilmiah. Karena ilmu itu tak ada dinisbahkan kepada masa, kepada orang. Makanya disebut Wahabi. Nisbah kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mereka protes, kenapa Wahabi? Mereka kan Muhammad, mestinya Muhammadi lah. Proteslah, kenapa Hambali tidak Ahmadi?
Kan Imam Ahmad itu Ahmad bin Hambal, tapi mazhabnya Hambali. Mengerti kan? Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit namanya, tapi mazhabnya Hanafi. Kadang Wahabi kan kelilik-kelilik awak. Nyo puta-puta nalarawak, macam awak bodoh menurutnya. Sudah itu Wahabi itu ini nama Allah Wahhab, Asmaul Husna. Sejak bila orang menisbahkan ilmu itu kepada Asmaul Husna? Karena awak tidak tahu, iyo pula kata awak. Jadi Wahabi itu nisbah kepada Allah, jadi ikut Allah. Kalau ikut Allah berarti tidak ikut Rasul, tidak ikut Quran dan Sunnah, ya kan? Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, mesti yakin dengan ulama, mesti yakin dengan ahlu sunnah, dan mau berjamaah. Ikut jamaah, kalau tidak berjamaah lah, Allah bergeser satu-satu, siap-siap dimangsa oleh Wahabi. Dan akhirnya semua umatnya akan menjadi musuh. Setiap amalan yang sunnah selama kita hidupkan akan hilang dari ujung batu. Apa yang terjadi sudah itu? Bacakah awak sama awak? Buktinya, Suriah sampai kini belum selesai, Sudan sampai kini belum selesai, dan banyak negara Timur Tengah itu di belakangnya adalah orang-orang yang lahir dari pemikiran Wahabi. Di Indonesia boleh dibuktikan di BNPT, pelaku teror tertuduh Densus 88 loh, yang dicari Densus 88 itu umumnya adalah Wahabi. Boleh dicek. Pengajarannya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak boleh tawasul, tak boleh istighatsah, tak boleh tabarruk, tak boleh maulid nabi. Sedikit-sedikit bid'ah. Orang mode itulah yang banyak menjadi mangsa Densus 88 dan BNPT. Itu data, angka, bisa dicek. Boleh buka nanti di internet, banyak datanya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, mesti kembali pada ahlu sunnah, kembali kepada ulama, ikut Nabi, ikut Rasul melalui pemahaman ulama. Kalau tidak kita akan lihat, kalau tidak kita tak akan paham agama dengan benar. Bapak Ibu rahmati Allah, lah jam 7 hadis nanti mau sampaikan. Soalnya mau baca hadis itu tadi. Baru tadi pembukaan tentang amaliyah kita baru. Aku bacakan juga hadis. Minimal sampai jam 7 bisa. Jam 7 kita jawab, jam 8 selesai juga. Sebab tadi kan kita sampai setengah 9 kan? Amba mengikuti protokol saja. Sebab amba sudah pun ada kegiatan lain, tinggal balik Pekanbaru. Balik Pekanbaru, capek lambe sama juga tibo juga. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, amba bacakan hadis yang maksud amba sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita insyaallah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik cerita, bainama nahnu julusan ma'a Rasulillah. Suatu kali kami duduk-duduk dengan Rasul. Samalah macam bapak-bapak kita di luar tu. Duduk-duduk macam tu. Apa kata Rasul? Yatlu'ul ana alaikum rajulun min ahli jannah. Tengok, perhatikan, sebentar lagi akan lewat seorang, dia adalah ahlul jannah. Inyo akan masuk surga. Penasaran sahabat. Ditengoklah. Fattala'a rajulun minal ansar. Datanglah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ketika dia datang, dari jenggotnya menetes air bekas wuduk. Waqad allaqa na'layhi bishimali, nya membawa sendal dengan tangan kirinya. Selesai hari itu diperhatikannya oleh sahabat. Oh, iko orang. Wa fil ghad yaqulu maqalatahu ula. Sebiswaknya ketika berkumpul mode tadi, Nabi sabit mode patang melihat akan datang, akan lewat laki-laki yang akan masuk surga, kata Nabi. Orangnya masih sama, menetes air bekas wudhu dari jenggotnya, bawa sendal tangan kiri. Hari ketiga Nabi menyebut sama, sahabat penasaran, diperhatikanlah. Yang lewat rupanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Selesai Sa'ad 3 hari tadi dikatakan oleh Nabi, yang berkumpul yang tadi bandangan ada yang penasaran. Namanya Abdullah bin Amru bin As. Siapa? Abdullah bin Amru bin As. Masih muda. Di zaman Nabi ada Abdullah terkenal muda tapi cinta ilmu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin As di antaranya. Abdullah bin Amru bin As itu kemudian penasaran. Lah selesai Nabi menyampaikan, orang tadi dia pulang. Apa katanya? Paman,
Ambo sedang heboh jo ayah ambo, sedang bercakap. Ambo ndak bailoan, sehingga ambo ndak bisa pulang. Ambo lah berjanji nak akan pulang-pulang agak 3 hari 3 malam. Boleh ndak ambo numpang lalok di tampik paman agak 3 hari? Berfikirlah kawan. Oh boleh, datanglah ke rumah. Ikut ke rumah. 3 hari 3 malam diperhatikan. Apa amalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Ditengok oleh Abdullah tadi. Setelah 3 hari 3 malam, kata Abdullah tadi kepada sahabat Anas bin Malik cerita, ambo caliak nak ada amalnya istimewa. Biasa saja. Malam tak solat sepanjang malam, siang tak puasa setiap hari tak bersedekah banyak-banyak sedekah Umar dan Abu Bakar, tak berjihad setiap hari. Apalah labihnya. Sehingga 3 hari itu hampir ambo meremehkan. Biasa amalnya, tak ada nak labih. Sama saja ambo bisa, ambo macam itu. Sebab Abdullah tadi ia menginap 3 malam, ingin tahu apa istimewanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Malam ketikanya kalaloknya caliak, inyo tanang, inyo berzikir, sudah tu tak kalok. Pagi nyalang subuh nyo jago, solat malam, dan tu sama-sama ke masjid. Amal biasa menurut Abdullah bin Amr bin As. Lalu penasaran Abdullah tadi tanya, paman, sebenarnya ambo tadi ndak bercakap ke orang tua ambo. Ambo kemari sebab 3 kali kami berkumpul aja Nabi, kata Nabi akan lewat orang yang masuk surga. Dan itu paman. Ambo ingin tahu apa yang paman buat. Kok 3 kali Nabi menjamin paman masuk surga? Ambo ingin tahu, ingin ambo tiru. Mudah-mudahan ambo seperti paman dijamin Nabi masuk surga. Mudah itu anak muda dulu. Ini anak usia 3 balik, apa nanya suku? Apa nanya penasaran? Apa nanya cari? Muncul TikTok kan? Ini ngibet TikTok loh. Muncul Facebook, nio Facebook loh. Tahu orang ada WA story, baca WA story kok. Umur dikurang 5 balik tahun, sahabat Abdullah bin Amr bin As yang carinya, ba'ambo bisa masuk surga. Itu ini carinya. Maka mudah-mudahan anak bapak ibu soleh-solehah, suka agama, ketek hafal Quran. Maka dari kecil ajarkan menghafal Quran, cinta pada Nabi, cinta pada agama. Alun 5 balik tahun nyekajanya kok ba'a masuk sarugu. Ambo paman ndak eboh jo ayah ambo, ndak eboh jo keluarga ambo. Ambo ingin tengok 3 hari 3 malam kok apa paman buat? Kok bisa kata Nabi paman masuk sarugu? Dan ambo cari biasa aja, amal paman ndak ada istimewa. Yang kau tengok tu macam itulah amalku biasa je lah katanya. Sehingga ampi ambo pai kata Abdullah. Begitu ambo akan pai, ni panggilnya, nak duduk sebentar. Ambo cerita. Perlu kau tahu nak, ambo tidak ada di hati ambo ghisyan li ahadil muslimin. Di hati ambo kau nak tak pernah terbersit akan berbuat curang, menyakiti, menzalimi siapapun umat Nabi Muhammad. Ambo tak pernah punya perasaan model itu nak. Wala ahsudu ahadan minal muslimin. Ambo tak pernah dengki dengan siapapun umat Nabi yang Allah kasih nikmat. Jadi hatinya kau berasiah, tenang, tak nyepikirkan orang, bukan tak peduli, bukan tak nyepikirkan orang sanang, orang labiah. Tak menjadi beban pikirannya. Apa yang ada disyukuri, apa yang ada di awak dinikmati. Urus urusan awak. Ikut tetangga balik auto baru, awak nan sakit. Awak nan sudah tu stres. Tetangga balik rumah baru, awak perlu nan kajang-kajang. Sudah itu orang ke mahkamah auto baru nikmat, awak diantar ke Panam. Tahu Panam? Sampiang Undri. Ikut informasi saja, ambo basuo jo kepala rumah sakit Lanjang Kuniang. Kebetulan di situ ada 50 bed untuk orang rehabilitasi. Di Tampan tu kata beliau di Panam tu cuma 250 bed. Sehingga Sariau ada di Lanjang Kuniang 50 bed, di Tampak di Panam 250, 300. Sementara setiap hari perbandingannya orang Riau berebut 1 bed 30 orang. Paham kasih ambo?
Satu bed itu seluruh Riau kau barabe 30 orang. Artinya orang gila di Riau kau 30 kali lipat dari 300 tadi itu. Kau abang ingin sampaikan orang Riau tak boleh gila kecuali 300 orang. Karena bednya 300 cuma. Lebih dari itu payah kita untuk mengawal. Terpaksa berantai lain. Dipasung. Jadi orang Riau tak boleh gila kecuali 300 orang. Lebih dari itu jangan. Maka beretong-retong lah, berdiskusi lah. Saya nak gila gini. Suantali pemilu. Sudah pemilu banyak orang gila biasanya. Maka dari kini politik jangan baperan kata orang gini. Jangan bawa-bawa nak ke perasaan. Nanti ikut saja arahan GSSB kira-kira kama arahnya. Ulama kita kama arahnya ikut saja. Sebab dibawa ke perasaan mereka jangan-jangan ujung-ujungnya diantar ke Panam, diantar ke Lenjang Kuniang. Sementara kini saja dalam pemilu adalah banyak persaingan. Paham tak? Ikut informasi ikut tak bisa dibuka ke publik, tapi ambo biarlah ambo bagi. Agar orang siko berfikir pula. Jamu suara sudah ikut lain. Jadi sahabat Nabi tadi rahasianya hati tanah. Tak dengki je orang. Tak sibuk mau urus orang. Orang dapat nikmat, alhamdulillah, sanang dosa nak ambo. Orang buat rumah baru, alhamdulillah, sanang. Mungkin kalau nyu rumah baru, sempat awak ndak bisa biswa lalu di rumah awak, nyu tumpangkan awak di situ. Itu pikiran awak. Oh, alhamdulillah otonya baru. Mungkin biswa kok hujan, sama-sama pergi ke masjid, nampak awak berjalan kaki di nyu bukakan pintunya naikkan awak. Terasa je senang oto baru tu di awak. Iko indak. Itu piti dari Mablo tu. KUD mana yang ambilnya? Korupsi di ma, amprah ma yang foto yang tanda tangan palsu tu. Celengan masjid ma yang pakai tu. Jangan. Suuzon, tak boleh. Rahasia sahabat Sa'ad tadi nak iko rahasia ambo. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Paman, ikolah rupanya rahasia yang kami tidak bisa. Nan lain kami bisa. Tapi hati berasia kok yo barek paman. Barek atau tidak? Barek. Kita merasakan barek. Mohon maaf. Jangan kira ulama itu tidak hasad sesama mereka. Bahkan dalam biografi para ulama, hasad para ulama itu lebih barek pula leh. Lebih buruk pula leh. Sehingga tidak ada yang boleh merasa suci dalam beragama kok. Satu orang mesti merasa ini paling buruk dalam beragama agar dia meningkat terus. Bukan maksud ambo meremehkan agama. Merasa amal kita paling buruk sehingga setiap saat muhasabah ingin elok amal awak. Jangan merasa bangga. Ambo rajin GSSB. GSSB itu pun tak ada ambo tak akan jalan. Ambo tiap malam tahajud 100 rakaat. Ambo tiap tahun pergi haji pergi umrah. Usah disabui. Jangankan yang saketek, yang banyaknya tentu diterima Allah. Jadi sahabat Nabi itu rahasianya di situ. Merasa khawatir kalau hati ditengok Allah, hatiku isinya busuk, hatiku isinya dengki, marah, buruk sangka, selalu tak senang dengan orang lain, selalu tak bersyukur dengan nikmat Allah. Bapak Ibu perlu sadar, kalau kita dengki dengan orang, tak senang dengan nikmat orang, itu masalahnya bukan awak juinyo, tapi akidah kepada Allah bermasalah. Kenapa bermasalah, Ustaz? Ambo tanya cik, awak dapat rasaki, siapa yang membagi rasaki kau? Allah. Ambo dapat banyak, ibu-ibu bapak lebih banyak, yang bahagia ambo atau Allah? Allah. Kalau kita dengki dengan orang, berarti kita tidak terima Allah aja kita sakit orang banyak, atau sebaliknya, berarti kita tidak yakin dengan Allah. Ambo ulang. Kalau kita tidak percaya, tidak menerima pembagian awak, pembagian orang kau banyak, abang kau sakit, abang lah habis segala cara, tidak juga banyak. Orang cuma kadang pena sebentar tangan 100 juta sehari. Orang ungkang kaki 100 juta sehari. Abang kaki lah jadi kepala lah jadi kaki. Tidak berbantu badan lain, tidak juga dapat pitih. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan siapapun. Allah sudah membagi rizki untuk setiap orang. Kalau kita dengki dengan orang, berang dengan orang, curiga buruk sangka dengan orang, tidak yakin dengan Allah.
Akidah bermasalah. Makanya kata Nabi, orang kalau hasad itu seperti punya kebaikan, macam api kayu karyang, dia pergi api, itu akan habis kebaikan itu dan capek habis kebaikan itu. Kenapa? Tidak yakin dengan Allah. Dan orang kalau hasad, inyo berang tadi dengan orang inyo hasad tadi itu. Inyo berang tu dengan orang dengki tadi. Boleh jadi kalau basuho, mungkin kok bisa nyo kasari, nyo kasari. Di belakangnya nyo fitnah, nyo gunjir. Iya atau tidak? Maka kepada Allah tidak beradab, kepada manusia tak beradab. Sahabat Nabi itu nyo pandai. Ndak sakit hati je orang, ndak dengki je orang, ndak takut dengan apapun hidup ini. Allah mengatur, Allah membagi. Termasuk di masjid kau Bapak Ibu, ada apa-apa ndak usah saling dengki dan iri awak sama awak. Karena di masjid kau kalau ada peti zakat, sedekah, infak, itu peti umat. Sehingga pengurus kalau bisa uang itu dibelanjakan sebanyak-banyaknya untuk maslahat umat, buat. Kapan perlu pengajian sekali sepekan, buat 3 kali sepekan. Kapan perlu makan sekali sebulan, buat sekali tiap hari. Makin banyak makan, makin banyak pengajian, badan makin gapuh, ilmu makin banyak. Iya kan? Beruntung umat Nabi Muhammad. Dan lebih dari itu sebenarnya, kita berkumpul-kumpul Allah, lai duduk bersebelahan, lai baca itu membuka hati dengan hati. Silaturahim, dekat, kompak umat Nabi Muhammad. Nabi itu yang nyusuko dari umatnya. Kompak, dekat, akrab, saling menguatkan. Bahkan rahasia Nabi membangun peradaban Madinah, semua sahabat Nabi hatinya gambaran Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Di hati mereka pun tidak ada iri dan dengki dengan sahabat. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Meskipun inyo susah, inyo anggap orang lebih susah daripada inyo. Padahal lah susah itu. Sehingga kalau ada keperluan, inyo dahulukan orang daripada inyo. Di awak, nganjali awak lu, orang bak kata orang lah. Orang beko pula lah. Orang lupa diurus awak belum selesai. Iya mana itu awak? Awak gini banyak pada itu. Orang lupa orang perlu diurus awak inyo dapet lagi. Sahabat Nabi indak. Lusana awak lu, kawan awak dulu, inyo susah daripada ambo, inyo butuh daripada ambo. Maka mohon maaf hari kini di antara kita suku mana menumpuk-numpuk harato. Padahal kok mati, belum tentu anak kan dapat leh. Lah banyak bukti. Meninggal orang kaya yang dapat bukan anaknya. Banyak orang dulu lawan politiknya, lawan bisnisnya datang mengaku-ngaku, nyebutang jambo. Karena nak ada bukti, anak keturunan takut pula. Dia giah kalah tanah, dia giah kalah auto. Siapa dapat? Orang lain. Itu banyak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di tabung wakaf umat 1,2 M rato-rato sebulan kami terima. Tidak seorang pun kami mengambil gaji. Lah 37 bulan. Ambo kalau digaji, lah dia 10 juta sebulan gaji ambo. Impasing. Kami punya standar. Kawan-kawan di kantor kami gaji. Ambo kalau ambil gaji ambo dengan standar gaji di kantor, lah dia 10 juta gaji ambo sebulan. Tapi lah 37 bulan tidak kami ambil gaji. Boleh dibuktikan, cari rekening yayasan, cari rekening kami. Cari amprah, tidak ada. Tidak susah hidup sebegini. Ambo anak, kalau anak 5 anak ambo. Sampai sekolah gini. Tidak ada kurang. Kau kemari, jauh Fortuner kami kemari. Iya salih, cari atau kami. Jauh Fortuner kemari. Kok rumah, tipe 70 rumah. Serius. Kama-kama kepai, kalau tidak jual Alphard, jauh Fortuner baik. Atau orang sudahnya. Awak tinggal duduk, pintu dibukaan orang, minyak dibalian orang. Kira-kira mak kayu ambo orang kayu tadi kira-kira. 37 bulan tak kami ambil gaji. Tapi tidak mati sampai kini. Tidak kurang, anak ampe sekolah. Anak ambo, iko bukan ambo ingin menyabik ambo sombong tidak, sekedar gambaran. Anak ambo yang Abdullah masuk sekolah ampe beli juta sekolahnya masuk. 600.000 sebulan. Ampe sekali masuk sekolah tahun kini, sekolah ampe-ampeknya. Ampe sebulan membayarkan uang sekolahnya. Hidup tidak susah. Kami ingin menyampaikan bahwa Allah lah mengatur rezeki. Setiap awak lah diatur Allah. Setiap awak lah dibagi, di mata ampeknya lah ada.
Tugas kita ikhtiar menjapui, bukan menentukan rezeki. Sehingga tidak boleh berang ke orang, tidak boleh iri dengan orang. Terima nikmat Allah, bersihkan hati, yakin dengan Allah, tenangkan hati. Sehingga setiap malam ketika lalok, tidak takana rezeki orang, tidak tasabik nikmat orang. Bersihkan hati, laloklah dengan nyenyak nikmat, jago beko langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalok ditutui dengan bismika Allahumma ahya wa amut, dan menyebut Allah, ingat Allah, jago pun pertama Allah yang dikana. Kalaulah takana Allah, insya Allah nikmat Allah itu terasa ringan. Iko nak jalankan lo berang ke orang kerja, buka HP buat status, berang-berang isi sumpah serapah di situ. Baca satu surah, apa jago kok? Isi hatilah mengamuk ke orang. Jago lalok buka HP, nah iko pulau balik. Aja, oh kok. Tak apa nyubitnya kok. Lalok berang, jago lalok berang. Jadi bila hati kita ke tanang? Bila kau menikmati hidup? Lalok saja berang, apa lagi jago? Iya kan? Nyalangkan lalok lah berang. Jadi lalok diantar dek berang, jago lalok berang. Bila kau menikmati hidup? Hebat sahabat Nabi tadi. Hidup nikmat, disarubu, dijamin oleh Nabi. Apa rahasianya? Hati berahsia. GSSB kok kalau hati berahsia, insya Allah bertahan. Tapi kalau hati tidak berahsia, tidak lama ke selesai kok. Serius. Pengurus kalau hati tidak berahsia, tidak lama ke bubar kok. Tapi kan lama berjalan kan? 8 tahun gini kok. 7 tahun kan? Karena pengurus bisa memberahsiakan hati. Boleh dibuktikan. Selama mukhlisin lahuddin, kita kompak. Tapi kalau masing-masing lakunya, hatinya beralih, sudah mulai menyimpang, pecah di SSB. Sehingga pesan nambah kepada pengurus dan semua jamaah, bersihkan hati, jangan awak sama awak bantu antuak, jangan pecah awak sama awak. InsyaAllah di dunia bakumpua, di akhirat jangan Nabi Muhammad bakumpua. Ambo janji tadi sampai jam 7, inilah 7.05. Kalau ada pertanyaan kita sambung tanya jawab. Kalau tidak, ambo minta izin pulang lagi. Silakan, ambo balikkan. Silakan Ustaz. Ditutui atau tanya jawab, silakan. Ada sesi tanya jawab? Silakan Pak. Hah, kunut. Awak berjamaah, tapi kan boleh awak membuat berapa kunut dia kunut dengar boleh tak? Iya. Tapi